Oke, baik adik-adik semuanya, kita mulai aja dulu ya TPS 5 Unhal ini mengenai materi apa ini? Kayak fisika ya. Oke, kita mulai aja ke di soal nomor satu ini ya adik-adik ya, langsung sini abang buatkan ya. Sini. Oke, nomor satu. Untuk nomor satu adalah jika gigi R adalah penggeraknya, berarti yang bergerak adalah yang ini adik ya, penggeraknya. Nah, kemudian apabila bergerak ke arah panah, maka arah panah berarti panahnya adalah searah putaran jarum jam di sini. Nah, maka kalau seperti itu, berarti ilustrasinya mereka si R tadi gigi-giginya dia ke bawah, ini berarti naiknya adalah ke atas, ya kan? Nah, pertanyaan soal ini, jika gigi R adalah sebagai penggerak, maka apabila bergeraknya arah panah, maka gigi S-nya kemana tuh ya, gitu kan? Nah, jadi kalau begini, jawabannya bergerak berlawanan arah dengan gigi R. Kenapa? Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau dia yang posisi ini tadi warna merahnya searah putaran jarum jam, nggak mungkin juga dia searah gitu ya. Kalau dia seperti ini, maka si R-nya, si S-nya bergeraknya ke bawah sini ya. Maka jawabannya adalah yang berlawanan. Lu kok berlawanan? Ya iyalah, coba kita tengok. Iya kan? Ini kan searah begini. Nah, yang warna biru putarannya seperti ini. Nah, yang satu, yang warna merah ini searah, maka yang S-nya tadilah bergerak berlawanan arah dengan gigi R. Itulah jawabannya ya dari ya. Kemudian kita lanjut ke nomor tiga. Tiga. Kincir manakah yang berputar lebih lama? Baik, kita ilustrasikan di sini adik-adik semuanya. Untuk yang R, kincir R. Nah, itu posisi airnya, dia tangkinya ataupun selangnya dia pada posisi atas. Jadi saat posisi atas kan turun ke bawah tuh airnya. Saat turun ke bawah, maka pada saat airnya tingginya di sini, nah di sini airnya warna merah bang buat ya, Dik, ya, maka dia berhenti langsung ya kan. Nah kalau udah berhenti, maka di sini dia tidak akan memutar ataupun tidak akan mengenai kincir pada R in lagi. Udah selesai Tom, berhenti ya kan. Nah jadi kalau yang S-nya juga, yang S-nya dia di sini, disedot di paling bawah sini, turun ke bawah dia melalui pipa. Nah jadi posisi air itu akan menekan ke bawah begini terus sampai ke bawah sini dia. Nah, di sini lihat dia baru nggak ada lagi yang turun ya kan. Nah, jadi kalau misalnya pada saat yang bersamaan, waktunya sama nih, gitu kan sama-sama. Maka yang lebih cepat berhentinya adalah yang R. Sedangkan si S itu lama berhentinya. Maka jawaban yang ditanya ataupun pertanyaannya adalah kincir manakah yang berputar lebih lama? Ya, sudah pasti ya kan, yaitu yang S lebih lamanya. Maka jawabannya adalah yang C ya, Dedek ya. Oke ya, kita lanjut lagi ya adik-adik semua ya. Ke soal nomor 4. Nah, untuk saat poros S membuat satu putaran penuh. Poros berarti dia posisinya di sini ya adik. Abang akan buatkan ilustrasi sebelah sini. Nah, ini kan akan ke, ke bawah lagi dia nih. Geser ke bawah sini dia nih. Kalau misalnya kita buat ininya ke bawahnya ya, tapi abang hapus dulu gitu kan. Nah, setelah dia ke bawah, maka dia poros S-nya itu di sini, oh sorry, maaf, gambarnya agak sulap nih, ulang-ulang sih ya. Nah, ulang-ulang ya. Berarti ini gini deh, ini yang si S-nya tadi berarti lengket di pinggiran yang lingkaran ini ya, ya di pinggir atau di paling pinggirnya ya. Sedangkan si C tadi posisinya di atas sebelah sini dia. Ya, terus dia dihubungkan sama ini nggak lengket lah gitu kan, seperti ada macam apa ya di situ kalau abang perhatikan situ ada terowongan sebelah sininya gitu kan. Jadi kalau kalau katanya S berputar satu putaran penuh, baik itu mau berputar searah putaran jarum jam ataupun berlawanan, maka untuk posisi C-nya ini pergerakannya adalah saat dia gini deh, kalau dia posisi anggap ya sini ya ilustrasinya ya biar gampang ya. Terus ini nggak pakai video animasi ya kan. Jadi abang buatlah misal gini. Ini dasarnya dulu asal muasalnya. Nah, terus dia berputar, berputar misalnya kemari. Nah, saat kemari pasti posisi C-nya dia ke bawah.
Nah, terus kalau dia yang tadi yang warna biru tadi terus ke atas sebelah sini, maka dia pasti ke atas juga. Kan dia berputar gini nih, ke atas juga, ngikut ke atas. Nah, maka si C tadi bergeraknya adalah naik dan turun. Tapi kalau kita lihat di sini adalah posisi jawabannya naik turun ya. Harusnya sini kasih penghubung ya, naik turun atau naik saja gitu ya kan. Nah, ini Abang tambahi ya untuk yang C-nya itu harusnya naik dan turun ya, Dek ya. Maka jawabannya adalah yang C ya. Kemudian berikutnya lagi untuk nomor 5-nya, jika beban B meluncur ke kanan, perubahan apa yang harus terjadi pada bagian gambar? Oke, kita buat dulu di sini adik-adik semuanya. Abang buat di sini ada angka-angkanya ini ya kan, posisinya. Dari gambar tidak dalam posisi setimbang di sini posisinya. Tidak dalam posisi keseimbangan. Nah, jadi kalau diperhatikan posisi yang A sebelah sini ya. Abang buat pakai ini aja dulu ya, Dik. Langsung aja ke pembahasan dulu di sininya. Abang buatlah komponen berat dulu kita ambil. Biar nanti kita kondisikan. Untuk yang komponen berat, yang pertama pada gaya A. Nah, gaya itu kan WA sama dengan M kali G kali sin theta. Nah, massa di bagian A itu 100, kemudian gravitasi kalau nggak dikasih tahu berarti kita buat 10, kemudian sin pada bagian A ini 30 derajat, jadi sin 30 derajat abang buat ya, sama dengan 100 kali 10 itu 1000, kali sin 30 derajat adalah setengah ya, berarti komponen beratnya atau di gaya berat A adalah 500 ya, Dik. Nah, dapat ini 500. Kemudian berikutnya lagi untuk gaya di B. Gaya B, titik 2 berarti gaya B sama dengan M kali G kali sin juga ya. Sinnya 30 derajat juga ya, Dek ya. Langsung aja kita buat nih, M-nya masanya itu 25, kemudian dikali dengan 10 kali setengah ya. Sama dengan berarti 250 kali setengah jadi 125 ya kan, Dek ya. Ini gaya di B ya, Dek ya. Nah, setelah itu kalau kita lihat di sini, jika beban meluncur ke kanan, jadinya ya kan, bebannya meluncur ke kanan nih. Berarti kalau dia makin ke kanan, berarti posisinya gimana gitu kan? Jika perubahan apa yang harus terjadi? Kalau dalam seperti ini kondisinya, kita lihat ya dari datanya ya. Untuk berat yang A itu 500, berat yang B-nya 125. Otomatis pasti yang menang adalah, ataupun sini Bang buat, berat di A itu lebih besar daripada berat di B. Kan gitu kan secara rumusan tadi ya kan. Maka harusnya si B tadi, bebannya tadi harusnya meluncur kemari, harusnya secara normalnya. Tapi diminta bagaimana sih supaya dia meluncur ke kanan gitu kan. Nah, jadi abang buat sama kalian di sini supaya dia meluncur ke kanan, abang buat untuk nomor 5 di sini ya, Dek ya. Dari gambar supaya abang ya abang buat ya. Gini aja kita buat. Agar B meluncur ke kanan. Nah, kalau dari gambar harusnya B-nya naik ke atas nih ya kan secara ininya fisikanya ya kan. Oke, jadi kita buat ya. Nah, jadi kondisi apa supaya seperti ini? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, torsi di B itu diperbesar. Kemudian yang kedua, torsi di A itu diperkecil. Nah, ada dua kemungkinan. Yang B diperbesar, berarti makin besar dia kemari, ke kanannya. Nah, kalau dia bagian dua, torsi A diperkecil. Kalau dia torsi A diperkecil, posisi yang B-nya dia tetap. B-nya tetap, torsinya, A-nya diperkecil. Maka dia akan bergeser ke arah kanan. Nah, kalau yang pertama tadi, B-nya yang diperbesar. Si A-nya tetap juga kan narik dia. Nah, ini dia kondisinya supaya
benda tadi meluncur ke kanan. Nah, ayo kita tengok di situ. Jawabannya yang ada adalah jari-jari katrol luar harus 2 kali. 2 kalinya belum tahu ya kan, Dek ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang ini ya, Dek ya. Yaitu jari-jari katrol bagian dalam harus diperbesar ke ukuran yang lebih dekat daripada ukuran luar, gitu ya. Jari-jarinya ya harus diperbesar dia jari-jarinya, ya kan? Oke, langsung ke soal nomor 6-nya ya, Dek. Nomor 6, Bapak perkecil gini biar nampak semuanya. Beban 10 kg masing-masing digantung. Kita lihat di sini garis bawahi adalah 10 kg. Jadi Abang buat sini 10 kg. Ini juga 10 kg, lalu 10 kg. Yang juga sama ya, Dek ya, 10 kg, 10 juga bagian B-nya ya. Setelahnya, pertanyaannya adalah digantung oleh 3 pir pegas identik. Pada gambar yang A, ekstensi atau kerenggangan dari masing pegas adalah ekstensi ya. Ekstensi itu kita buat ya. Tapi sebelum masuk ke ekstensinya, Abang akan jelaskan dulu ya, Dek ya. Pertama-tama dulu. Yang pertama untuk pegas A. Pada pegas A, susunannya itu seri. Jadi Abang buat sini pegas A itu susunannya seri. Nah, pada susunan seri, maka konstantanya seri itu sama dengan nih konstanta dibagi 3 tuh ya kan. Ada tiga pegas ya kan. Nah, langsung ya kita buat ya. Nah, terus kerenggangannya, ekstensinya. Kerenggangan apa kita buat ya? Abang buatkan simbolnya X aja lah ya. Ekstensi gitu kan, simbol dari A. Ya, ekstensi ya, kerenggangan ya. Jadi Abang buat X. Untuk yang A sama dengan beban bagi dengan konstantanya. Konstantanya tadi kan yang ini ya, Dek ya. Buat warna inilah Dek ya, biar nampak bedanya. Nah, jadi sini Abang buat K per 3. Oke, jadi sama dengan ekstensi yang A itu 3W per K. Sudah ya dulu ya. Ini yang pertama. Kemudian untuk yang pegas B. Pegas B kan paralel. B ini Abang buat paralel. Nah, untuk yang paralel, Abang buat di sini kalau kita buat K paralel sama dengan. Kalau dia paralel, Adik, kita buatnya tinggal ditambah-tambahkan aja ya, Adik ya. Oke ya. Kalau yang seri, dia kan begini kalau dengan seri, Dik. 1 berarti K per 10 ya kan. Ataupun nilai sama nih kan, konstantanya kan sama. Jadi apa kita buat ya, biar gampang memahaminya. Nah, gini loh. 1/10 K tambah 1/10 K tambah 1. Dia seri, kalau dia seri dia dipakai yang 1/1 per. Jadi Abang singkat aja langsung kemari gitu maksud Abang. Jadi kalau gitu K per 3 gitu aja maksudnya ya kan. Kan 1/3 K nih ya, 1/3 dari totalnya ini gitu. Nah, kalau yang paralel tinggal dijumlahkan aja. Kalau dijumlahkan berarti konstanta 1 tambah konstanta 2 tambah konstanta 3. Kalau ditambahkan berarti 3K gitu aja. Dah, ini Abang tambah buat kotakin merah ya gini. Dah, terus berikutnya ekstensinya gimana? Jadi ekstensi untuk yang B sama dengan kayak tadi rumusannya, yaitu beratnya per 3K. Nah, begini dia. Terus pertanyaan adalah perbandingannya. Kalau perbandingan Abang buat sini, maka perbandingan antara A banding yang B sama dengan yang A tadi adalah 3W per K banding yang B-nya tadi W per 3K. Karena dia perkalian, Abang gantilah ini ya, Dek ya, menjadi tadi pembagian ya, kita ganti jadi perkalian ya. Terus tapi kita balik nih. Kita balik dulu, yaitu 3K per W. Nah, sama dengan, ini coret W-nya, K-nya juga coret ya kan. 3 kali 3, 9, terus banding 1. Atau 3/1 ya Kak, 9/1 ya gitu kan. Nah, untuk 9/1,
Coba kita lihat situ ya. Maka jawabannya 9 kali lebih besar ya kan deh ya. Jadi kalau misalnya kita buat berarti XA per XB sama dengan 9/1. Jadi buat ke bawah lagi bisakah ini? Coba kita buat lagi ya. Kita usahakan sampai sini ya dek ya. XA per XB sama dengan ini 9/1. Atau sama dengan XA sama dengan 9 kali XB ya. Ya, gitu ya adik ya. Dia jawabannya ya. Maka jawabannya adalah yang A nantinya kan, Dek. Terus tuh nomor berikutnya, nomor 7. Wah, ini udah masuk ke ranahnya otomotif kali nih ya kan, Dek ya. Tapi boleh kamu coba jelaskan sih ya. Tapi penjelasannya mungkin agak-agak cemana gitu ya kan. Untuk yang nomor 7 ini, gambar menunjukkan engkol dan piston. Piston bergerak dari posisi tengah, mentok ke kanan. Pistonnya mana posisi pistonnya? Wah, posisinya nggak jelas gambarnya kan. Crank itu engkol ya kan. Ini crank ini artinya engkol. Kemudian, abang jelaskan gini aja. Penjelasan dari abang adalah mekanisme engkol atau penggerak, ya kan? Engkol dengan penggerak piston. Jadi abang buatkan ini aja ya, Dik, ya. Nanti kita penggerak bekerja. Nah, catatan dari abang begini buatnya. Saat engkol di posisi engkol di tengah, berarti engkolnya seperti ini dia. Karena ini bahasa teknik mesin ya kan, bukan dari mesin pula, tapi abang akan menjelaskan seperti ini aja lah gitu. Dari posisi tengah, posisi piston juga di tengah. Posisi piston di tengah. Jadi abang buatkan yang pertama, saat engkol tengah, di posisi tengah gitu ya. Posisi piston juga di tengah. Juga di tengah. Kemudian, berikutnya lagi, yang kedua, untuk mencapai posisi piston. Posisi piston harus bergerak ke apa kita buat sini? Karena bahasa mesin nih, top dead center atau bahasa ilmiahnya tadi adalah salah satu titik mati. Oke, kemudian yang terakhir informasinya adalah yang terakhir adalah dari tengah ke titik mati sama dengan setengah putaran. Jadi adik-adik, begini adik, kalau abang perhatikan dari bahasa ilmiahnya yang ada, gitu kan dari uh, apa namanya bahasa mesin ya gitu kan. Mekanisme engkol ataupun penggerak itu bekerja adalah yang pertama adalah itu posisi engkol di tengah sama dengan posisi piston di tengah. Terus kalau dia piston itu bergerak ke top dead center atau ke titik mati, maka dari tengah ke titik mati itu butuh setengah putaran. Itulah dia bahasa ilmiah darinya. Jadi kalau jawabannya yang sini adalah yang C ya, Dek ya. Gitu. Itu bahasa ilmiah dari mesin ya, Dek ya. Nah, yang akan menjelaskan itu nomor 8-nya aja, karena nomor 8 itu baru bisa kita hitung secara fisiknya ya, secara fisikanya. Untuk nomor 8, jika gigi A membuat 14 putaran, maka gigi B akan membuat berapa putaran gitu ya. Jadi, perbandingan antara putaran yang B banding dengan putaran yang A sama dengan. Nah, untuk yang B, itu giginya ada 15. Sedangkan yang A giginya ada 10. Nah, udah pakai gini aja, dapat langsung. Ini kita coret dulu, matikan.
Ini 3 di bawah 2. Nah, terus gigi A putarannya 14. Jadi dimasukkan. Jadi pertanyaannya adalah putaran yang B per ini 14. Sama dengan 3 per 2. Nah, ini bisa dicoret lagi tuh. Maka setuju ya. Terus jawaban adalah putaran yang B sama dengan 7 kali 3 sama dengan 21 ya adik-adik ya. Maka untuk yang nomor 8 jawabannya adalah yang D ya. Oke, berikutnya lagi. Wah, ini juga masuk nomor apa? Nomor 9. Nomor 9. Wah, ini juga nih, Dek. Nomor 9 ini masuk ke bahasa teknik mesin lagi ya, adik-adik ya. Oke, oke lah kalau gitu. Oke, karena dia bahasa mesin kali, abang pakai ini aja ya, Dek ya. Abang kasih eh, pembahasannya aja ya. Karena di gambarnya pun nggak jelas sekali gitu kan. Tapi kita lihat sini. Apa fungsi A dan B pada force angle yang ditunjukkan pada gambar? Force angle-nya dimanapun nggak, abang belum jelas sekali. Tapi kalau dari yang abang dapatkan informasi dari literasinya atau referensinya, jadi untuk nomor 9 itu yang gini ya. Ini abang buka sama kalian di sini. Itu nomor 9. Yang pertama adalah fungsi utama dari poros engkol. Nah, fungsinya adalah mengubah gerakan lurus piston menjadi gerakan putar. Maksudnya kalau misalnya dalam sepeda motor ya kan, pistonnya itu kan dia naik turun itu kan, naik turun naik turun. Jadi supaya menjadi gerakan putar supaya bisa memutar mesin gitu kan, gerakan putar sini pembuat. Nah, baru abang buat sini proses ini dibuat dalam referensi apa yang abang temukan adalah ini ya. Proses ini menyebabkan getaran pada mesin. Nah, kemudian sehingga fungsi utama bagian A dan B. B adalah sebagai penyimbang. Nah, gitu ya. Nah, mengimbangnya apa? Nah, penyimbang apa? Penyimbangnya, nggak nampak ya. Oke, dulu ya. Sebagai penyeimbang. Oke, kemudian penyimbang. Terus berikutnya adalah mengimbangi penyimbang apa? Yang pertama adalah untuk penyeimbang gaya sentrifugal. Kemudian yang kedua, penyeimbang poros engkol. Nah, itu dia fungsinya. Jadi kalau kita lihat dari yang udah abang buatkan tadi, fungsi utama dari bagian A dan B adalah sebagai penyeimbang gaya sentrifugal, sebagai penyeimbang poros engkol selama berputar tadi ya kan. Jawaban di situ adalah yang untuk menjaga kelimpangan. Oke, jawabannya yang D ya, jadi ya sini posisinya ya. Nanti sini bahasa mesin ya harus ini kurang paham kali kan ya. Oke, kita lihat nomor 10 ya. Abang cari dulu referensi tadi udah dapat dari saat cam A atau engkol ya. Cam itu engkol A membuat satu putaran penuh. Set crew akan mengenai titik kontak. Jadi dari gambar, dari referensi yang abang dapatkan, yaitu yang pertama, untuk yang cam A ataupun tadi ya, itu memiliki satu eh, penaik ya kan. Penaik, penaik apa? Penaik yang untuk bisa naik. Nah, tadi kan camp A ini kan camp A tadi, Dek. Posisi camp A di sini, aku kasih warna merah dulu. Satu penaik bertonjolan yang ini ya, berarti ya satu penaik ini tadi. Dan yang satu penaik abang warna merah, camp A-nya. Terus
menyentuh lengan. Sekali pasti akan menyentuh lengan. Menyentuh lengannya mana? Lengan yang sini dari posisinya. Sekali akan menyentuh, ya kan? Nah, terus rumusannya adalah mekanisme KEM umumnya. Umumnya mengikuti aturan. Aturan kedua, jumlah sentuhan sama dengan jumlah tonjolan. Nah, itu dia rumusannya, Abang dapat referensinya ya adik-adik ya. Jadi jumlah sentuhan sama dengan jumlah tonjolan. Nah, kita tengok dari di sini dek posisinya. Kem A tadi memiliki satu penaik. Penaik tadi atau tonjolan tadi ya. Jadi kalau dia jumlah tonjolannya ada satu, berarti jumlah sentuhannya juga ada satu. Kalau jumlah tonjolannya ada dua, maka jumlah sentuhannya ada dua. Nah, dalam hal ini akan mengenai titik kontak. Kontak berarti sentuhan. Ada berapa kali jumlah tonjolannya? Karena di sini ada satu jumlah tonjolan, maka dia memiliki satu jumlah sentuhan ataupun titik kontak. Maka jawabannya adalah yang B nantinya, Dede ya. Terus berikutnya lagi, ini juga sama, mesin juga kita akan temukan ya. Tapi abang jelaskan nomor 12 dulu ya, nanti habis itu kita bahas yang nomor 11-nya ya, Kade. Jadi yang nomor 12 dulu abang jelaskan karena dia ada ke fisikanya sedikit ya. Yuk kita lihat nomor 12-nya. Untuk nomor 12, gaya F yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan tuas dalam satuan kilogram yang paling mendekati adalah. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita tengok ini ada penyeimbang. Penyeimbang itu di sini titik pivotnya. Nah, titik pivot ya. Kemudian titik pivot tadi dari penyeimbang. Jadi abang buatkan 5 kilogram. Ini 5 kilogram. Sudah. Kemudian ke pivot. Ada suara bentar. Oke. Nah, pivot itu 6 inci dari ujung kiri. Ini pivot nih. Sekarang kita lihat dulu sini ya. Ini pivot titik tengah ya. Titik potongnya. Yang pertama dulu abang jelaskan. Yang pertama, titik pivot itu 6 inci dari ujung kiri. Nah, yang dimaksudkan 6 inci itu adalah di sini adik-adik 3 inci, 3 inci. Berarti posisinya kan 3 inci tambah 3 inci, maka dapatnya 6 inci. Paham dulu ya pertama ya. Terus yang berikutnya, yang kedua, posisi massa yang 5 kilogram, jarak M sama dengan 5 kilogram ke pivot. Itu sama dengan, kita lihat ya, ini yang 5 kilogram ke pivot. 3 inci, terus ditambah dengan 3 inci. Berarti sama dengan 6 inci dong ya. Nah, maka yang massa tadi, yang 5 kilogram, memiliki momen gaya. Sama dengan 5 kali 6. Sama dengan 30 momen gayanya ya. Terus yang berikutnya lagi, yang kedua. Untuk jarak massa yang 10 kilogram ke pivot. Nah, kita lihat nih massa yang 10 kilogram ya, arsir warna biru ke pivot. Berarti kan dari sini kemari dong. Nah, berapa itu nilainya? Sama dengan 3 inci. Nah, maka memiliki momen sama dengan 10 dari massa ya, kali dengan 3. Sama dengan 30 juga dong ya kan? Nah, terus kita totalkan ya, ya. Total momen sebelah kiri sama dengan, berarti dari 5 yang punya massa 5 tadi 30 tambah yang massa 10 tadi 30 juga sama dengan 60 momennya ya. Dah, terus dapatlah, kita akan bahas nih supaya imbang 30, maka pertanyaannya di sini ya, maka
dibutuhkan gaya berapa gitu ya. Maka F ke pivot. Nah, F-nya ini dari sini kemari, ini berapa gayanya gitu ya kan. Gayanya kan F ini, Dek. Jadi kita tengok dulu sama dengan, hitung dulu jaraknya. Jaraknya berarti 6 inci. Dari mana 6 inci? Di atas sini ada 6 inci ya kan. Udah, langsung Abang buat di sini, maka F itu sama dengan jarak 60 ya kan, Pak ini ya, yang totalnya kan supaya seimbang 60 tadi dibagi dengan 6. 6 dari mana? 6 yang jarak pivot tadi. Itu sama dengan 10 Newton ya kan, Dek ya. Nah, dia jawabannya Dek ya. Tapi dalam kilogram ya, berarti gayanya 10 aja kita buat ya, atau F aja kita buat. Yang ada 10 jawabannya yang A ya, Dek ya. Nah, begitu caranya ya, Dek. Kita lanjut ke nomor 13-nya. Untuk nomor 13, seorang pria seberat 150 kg. Ini pun nggak masuk akal ya kan. Besar kali ya kan. Melompat dari rakit itu ya kan, seberat 600 kg ke suatu titik air yang berjarak 12 meter. Secara logika kalau dia lompat pasti jebol kali kayak kan, hancur kali ya kan. Udah anggap aja lah segitulah ya kan dia. Secara teoritis rakit akan bergerak seberapa jauhnya gitu ya kan. Nah, coba kita lihat nih kan pergerakannya. Jadi di sini supaya bergerak dia harus nol. Ini kan pada apa momen apa tuh gayanya ya. Resultan gayanya harus nol, maka Abang buat begini. Maka masa si pria tadi, masa orang lah, manusia ya, atau pria aja kita buat ya. Masa pria dikali dengan jaraknya pria, terus ditambah masa rakit tadi ya, rakit dikali dengan jaraknya rakit, itu resultannya harus nol. Nah, masa pria berat banget, yaitu 150. Terus dikali jarak si pria tadi ke lompatan itu 12 dalam soal. Tambah masa rakit 600. Dikali dengan jaraknya. Ini mau kita cari ya kan. Nah, ini kita buat lagi nih. X rakit lah ya kan. Oke, sama dengan 0. Ini rakit Abang buat. Nah, kita mulai ya. 15 kali 12 itu 180, ada 01, 1800, tambah ini 600 dikali dengan X-nya rakit sama dengan 0. 1800-nya Bang geser ke sebelah kanan menjadi minus ya. Minus 1800, di sini 600 kali X rakit. Nah, ini kita coret dulu, bisa dimati ya. Di sini 3 dong, ya kan? Di X rakit sama dengan minus 3 meter lah ya kan, Dek? Satuannya meter ya. Tanda minus itu artinya berlawanan arah. Maka jawabannya yang berlawanan arah itu yang B ya, Dek ya. Oke, begini ya. Nah, kita main lagi yang berkaitan sama mesin di sini ya kan. Mesin. Waduh, mesin ini agak ini ya kan. Oke. Tapi Abang buatkanlah ini referensi Abang dapatkan ya, Dek ya. Oke, Abang buat sini. Informasi yang pertama yang Abang dapatkan adalah kecepatan tuas AB akan maksimum itu saat kecepatan vertikal atau tegak lurus dengan tuas AB. Nah, terus berikutnya dari analisis posisinya dari yang Abang dapatkan sini pembahasannya gini aja, kita langsung buat ya adik ya. Posisi 1 dan 5. Nah, dari posisi 1 dan 5 itu lengan C berada pada sudut itu pada sudut paling kecil. Nah, nah, kemudian analisis posisi yang kedua yaitu posisi 3 dan 7 itu lengan D tegak lurus garis. Nah, yang menghadap titik putar.
Nah, kalau dia menghadap lebih cepat berarti dia yang paling cepat ya adik-adik ya. Nah, berarti kalau begitu tadi ada dua kemungkinan jawaban. Nah, di sini posisinya. Nah, jadi kalau yang paling kecil adalah 1 dan 5. Berarti 5 nggak usah, berarti 5 salah. Kemudian suatu A B bergerak paling cepat, lengan C berada posisi mana? Ada dua nih kemungkinan, ada 3, ada 7, dua-duanya ada. Berarti bisa jawabannya yang ini ya, ada dua kemungkinan di sini. Bisa B, bisa C ya, Dek ya. Itulah dia informasinya ya, Dek. Langsung aja, ini juga sama nih. Untuk nomor 14, gambar menunjukkan sebuah alat pengatur pada poros yang berputar. Saat poros dipercepat, gaya bola pengatur akan bergerak kemana gitu ya kan, Dek? Jadi referensinya Abang dapatkan juga ini, yaitu saat poros dipercepat, cepat titik dua, maka simpulannya adalah gaya sentrifugal membuat bola menjauh dari poros dan naik. Nah, sehingga lengan mendorong batang ke atas. Inilah referensi yang Abang dapat ya, batang ke atas. Nah, kita lihat yuk rumusannya, apa pertanyaannya. Saat poros dipercepat, bola pengatur akan kemana? Katanya gitu kan. Bolanya berarti naik bergerak ke atas lah posisinya. Di sini posisinya ya, Dek ya. Di sini posisinya ya. Maka jawabannya adalah yang E ada, Dek ya. Oke, lanjut ke ini nih, secara fisikanya ada nih untuk nomor 15-nya. Jika air mengalir ke dalam tangki dengan laju 120 liter per jam dan mengalir keluar dari tangki dengan laju konstan 1 galon per menit, ketinggian air di tangki akan. Nah, jadi Abang buatkan yang pertama untuk yang masuk dulu. Dalam soal ini, informasinya adalah air mengalir ke dalam tangki, berarti yang masuk ya kan? Yang masuk berarti 120 liter per jam. Nah, kemudian yang keluar itu sama dengan 1 galon katanya. 1 galon, pakai satuan galon nih kan? 1 galon per menit. Oke, oke. Nah, jadi kita buat ya, Dede, 120 liter per menit. Per jam nih ya. Ini kan satuan bawahnya menit. Jadi kita ubah ke satuan menit ya untuk yang ini. Berarti 120 liter dibagi 1 jam itu 60 menit. Jadi per menitnya sama dengan itu 2 liter ya, Dek ya. 2 liter per menit. Nah, sedangkan yang bawah 1 galon itu 3,78 liter per menit ya. Oke, itu ya adik-adik semuanya ya. Nah, jadi persoalan ini kalau kita perhatikan ya kan untuk yang masuk dan keluarnya. Jadi Bang buat ini perubahan ya, perubahan volume sama dengan yang masuk 2 terus dikurangin sama yang keluar 3,78 kan gitu. Maka si tangki atau tadi ini tangki tadi ya itu akan mengalami atau kekurangan yaitu min 1,78 liter tiap menit. Itu akan kehilangan airnya segitu ya, volumenya kehilangan. Nah, karena itu nggak ada, kita bulatkan aja ya kan, Dek, atau mendekati berkurang 2 liter ya per menit. Nah, berkurang 2 liter per menit, maka jawabannya adalah yang adik-adik ya, karena yang paling mendekati gitu ya, karena adik itu dia mendekatinya ya. Kemudian nomor 16 yaitu ada 20 gigi pada sproket depan. Berarti jari-jari depan ya, dan 10 gigi. Oh, bukan jari-jari, maksudnya apa nih? Yang ini pedal ya, pedalnya kalau kita bahasa kita pedalnya ya. Dan 10 gigi pada sproket belakang pada gambar sepeda. Setiap kali pedal berputar, maka ini pedal ya kan dari depan sini, maka roda belakang akan gimana kata soalnya kan. Jadi Bang buatkan sini kita perhatikan rasionya ya, Adik. Rasio putaran. Nah, yang depan itu 20 banding 10.
Jadi kalau kita sederhanakan gitu kan, berarti 2:1 ya. Ini tuh rasionya ya adik-adik ya. Udah dapet rasionya, maka adik langsung ke putarannya. Nah, Bang gini, perbandingan depan banding belakang aja, bahasa yang sederhana aja ya. D itu depan, B itu belakang ya. Yang depan 2:1 yang belakang. Nah, dalam hal ini bisa kita asumsikan atau bisa analisakan bahwasanya roda depan itu sama dengan 2 kali putaran roda belakang. Tidak dapat ya adik ya, sekali putaran depan sama dengan 2 kali putaran belakang. Nah, dalam soal, tiap kali lo pedal berputar, setiap kali, berarti 1 kali berputar, maka yang belakang itu berkeliling berapa kali kan gitu ya. Berarti berkeliling 2 kali ya adik ya. Jawabannya yang C ya adik. Oke adik-adik ya, kita lihat lagi. Wow, dan juga sama nih tentang pakai teknik lagi ya, bahasa teknik lagi. Kita lanjut lagi. Tekniknya juga sama nih, teknik semua nih kita buat. Oke, kita lihat nomor ini aja dulu yuk, Dek. Nomor 18 dulu ya, Dek. Itu nomor 18-nya. Gambar, kita lihat nomor 18 dulu ya, yang fisika dulu ya. Gambar merupakan tangki air yang berisi air. Nah, angka 1 menunjukkan pipa masuk, berarti sini masuk. Kemudian angka 2 menunjukkan pembuangan atau keluar ya, Dek. Nah, kita lihat ya. Dari pernyataan berikut, berarti dari opsi jawaban A, B, C, D, dan E. Pernyataan yang paling tidak tepat. Ingat ya, berarti pertanyaannya salah ya. Kita mencari yang salah nih. Tangki akan kosong sepenuhnya jika pipa pemasukan tertutup. Untuk yang A, kalau pipa masuk ini tutup, maka tangki akan kosong sepenuhnya. Ini keluar. Nah, jadi dari prinsipnya kalau ini ditutup, maka apakah dia keluar? Tidak, karena dia butuh dorongan dia kan untuk keluar kan. Maka untuk opsi jawaban A itu akan kosong. Gak akan mungkin kosong dia kan, Dek, karena dia harus kalau dia keluar itu butuh dorongan itu kan. Berarti ini nggak mungkin untuk yang A. Dia tidak akan kosong sepenuhnya gitu ya. Yang B, tangki akhirnya akan meluap jika air mengalir melalui pipa masuk lebih cepat daripada yang mengalir melalui pipa pembuangan. Yang masuk ini lebih cepat deh, kecepatannya gitu kan. Ibaratkan kalau misalnya kita lihat banjir ya kan, pada banjir, oh banjir. Kalau dia lebih cepat ya kan, maka volumenya akan naik ke atas. Nanti bagian dia. Maka pernyataannya kedua itu benar. Untuk yang C, air dalam tangki akan tepat pada tingkat yang konstan jika asupan sama dengan pelepasan. Akan konstan, masuk 50, keluar juga 50. Ini 50 liter, keluar juga 50. Konstan ya kan ya? Berarti dia akan tepat pada konstan ya. Berarti benar yang C-nya. Untuk yang D, ketinggian air di tangki akan turun jika air yang mengalir melalui pipa masuk lebih lambat. Ya, ingat turun ya, bukan artinya kosong ya, dia ingat turun ya. Lebih lambat, misalnya masuknya 10 liter, keluarnya 50 liter. Nah, makanya turun deh tadi, tapi nggak kosong. Kenapa nggak kosong? Karena di sini masih bisa ada sisanya gitu ya. Berarti bisa. Yang penting dia katanya turun ya, benar ya. Untuk yang E, air dalam tangki akan naik jika pipa hisap beroperasi saat pipa pembuangan ditutup. Pipa hisap berarti di atas tuh. Air dalam tangki akan naik ya. Jika pipa pembuangan ditutup, di sini tutup deh, tutup sini. Nah, terus air dalam tangki naik, ya kan? Bener ya kan? Kalau misalnya ini masuknya 10, ini tutup jadi 0, kan lama-lama naik ya. Oke, dalam tangki yang naik berarti benar. Nah, dari pernyataan tersebut yang tidak tepat adalah jawabannya yang A tadi ya, Dek ya. Itu ya, Dek ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Nah, ini untuk masuk ke materi-materi, udah masuk teknik ya. 1, 2, 3, 4 lagi masuk ke teknik. Abang kasih penjelasan cara referensinya ya, adik-adik abang ya.
Untuk yang nomor 17 ada valve, ada cam yang tadi cam tadi adalah engkol ya dia. Gambar menunjukkan engkol dan katup atau valve ya untuk setiap putaran. Kenaikan katup vertikal sama dengan jarak berapa kali gitu ya kan. Oke oke oke. Di sini posisinya abang buat dari gambar aja lihat ya, abang referensinya dari pembahasan referensi ya. Oke, kita buat sini. Yang pertama adalah dari nomor 17 titik dekat itu X. Kemudian informasi berikutnya titik terjauhnya. Nah, ini pertama dulu ya, Dede ya. Nah, dapat ya pertama. Oke, terus maka radius maksimum. Radius berarti terjauh ya. Radius maksimum adalah Y. Oke, maka tinggi maksimum. Maksimum yang dicapai adalah Y dari posisi dasar. Nah, gitu ya, Dek ya. Oke, maka jawabannya karena di sini posisinya adalah Y, ini dari informasi yang Anda dapat dari referensi tersebut, yaitu radius ataupun jarak terjauh adalah Y, ya kan? Karena pada sini ini X, kemudian ini Y-nya, maka tinggi maksimum yang dapat adalah Y dari posisi dasarnya, ya kan? Dasar berarti di atas ini nanti, posisi atasnya. Oke, maka jawabannya adalah yang D ya, jadi ya. Kemudian untuk nomor 20-nya dulu ya, nanti nomor 19 ke bawah ya, Dik ya. Untuk nomor 20-nya, jika katrol A adalah penggerak dan bergerak sesuai arah 1, katrol mana yang berputar paling cepat katanya? Oke, oke, oke. Oke, tunggu dulu ya, Dik ya. Bang lihat sini posisinya adalah, kalau dari referensinya yang didapat adalah begini dia, Dik. Nomor 20. Eh, kecepatan A sama dengan kecepatan B sama dengan kecepatan D. Nah, A terus B dan D. Ini ya, karena dia memiliki sabuk ya, D. C-nya kan dia di dalam ya kan. Oke, kita buat dulu ya, seperti ini. Jadi, jari-jari dikali dengan, apa, kecepatan sudut dikali jari-jari itu sama dengan konstan. Nah, kemudian, katrol dengan jari-jari yang kecil itu memiliki kecepatan sudut yang paling besar. Jadi simpulannya sini, katrol dengan jari-jari kecil, maka omega ataupun kecepatan sudutnya itu paling besar. Nah, kalau kita tengok sini yang paling besar, yang paling kecil itu adalah si A ya kan, Dek ya? Karena jari-jari paling kecil ya kan, Dek ya, di sini posisinya. Ini posisi A-nya jari-jarinya paling kecil. Maka dia memiliki putaran sudut paling besar. Maka katrol mana yang berputar paling cepat gitu ya kan, Dek ya. Maka jawabannya adalah yang A gitu ya. Itu dari referensinya ya kan, Dek ya. Kita bahas lagi ulang ya. Untuk nomor 21 ini ada yang gambarnya nggak nampak kalau dari referensi. Kalau dari referensi, ini gambarnya di sini dia di posisinya, di. Ada katanya itu 6 tonjolan. Kita buat 6 tonjolnya di sini posisinya. Satu, dua, kemudian tiga, empat, lima, enam. Nah, ini ada 6 tonjolan. Tapi di gambar itu nggak ada gitu kan. Nah, dari gambar ada 6 tonjolan. Pertanyaan adalah, untuk membuka katup sekali setiap detik, roda harus berputar berapa RPM katanya gitu ya kan. Nah, jadi putarannya itu N, kalau dari materi tekniknya ya, N sama dengan 1 menit dibagi jumlah tonjolan.
Nah, 1 menit itu sama dengan 60 detik per jumlah tonjolnya ada 6. Jadi sama dengan 10 ke detik ya pertonjolan ya, ataupun RPM-nya kita buat lah katakan ya. Jadi 10 RPM-nya. Ini seperti ini. Tapi nanti kelanjutannya nanti akan dibahas lagi di tentor kalian di dekat ini di cabangnya masing-masing ya, Dik ya. Untuk nomor 19-nya, satu lagi soal untuk yang teknik juga. Gambar menunjukkan katrol dengan tanpa gesekan, di mana dua beban yang sama dengan berat 10 kg dikaitkan. Jika gaya ke bawah diterapkan pada beban pertama, kemungkinan besar beban satu akan bagaimana gitu kan. Jadi abang buat sini untuk nomor 19-nya, M1 sama dengan M kedua sama dengan 10 kg. Oke. Nah, dari sini akan dibuatkan yaitu ketentuannya adalah gaya pegangan tali. Tali yang menahan beban adalah sama. Nah, kemudian yang kedua informasinya adalah gaya total yang pertama sama dengan beban 1 ditambah dengan F tambahan. Kemudian gaya total yang kedua, untuk gambar kedua maksudnya ya, sama dengan itu W aja kita buat ya, W kedua ya. Maka informasinya yaitu beban satu, beban satu berarti sebelah sini ya, warna biru abang buat ya. Beban satu bergerak ke bawah. Dan beban dua bergerak ke atas. Kenapa bergeraknya ke atas? Karena di sini tadi posisi 1 ada W1 tambah dengan F tambahan, ada gaya tambahan. Gaya tambahannya itu bisa dari kita ya memberikan gaya gitu ya. Nah, dengan ada sambungannya ya, percepatan yang sama besarnya. Nah, kemudian artinya ini maksudnya ya, pergerakan beban satu ke bawah akan sejajar dengan pergerakan beban 2 saat ke atas. Nah, jadi dari referensi tersebut, coba kita lihat ya, kita analisis ya. Pergerakan beban 1 ke bawah akan sejajar dengan pergerakan beban 2 ke atas. Maka jawabannya adalah yang E ya, Dek ya. Nah, ini beberapa ini ataupun lebih banyak kita masuk materi teknik ya, Dek ya. Fisikanya sedikit di sini ada nomor 18, kemudian sederhana-sederhana ya fisikanya ya, tapi lebih banyak ke teknik. Tapi tekniknya tadi Abang ambil dari referensi-referensi dari beberapa buku-buku ya, Dek ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas lagi, nanti bisa adik tanyakan lagi di lain waktu dengan abang atau kakak tentornya di cabang masing-masing ya adik-adik ya. Oke adik-adik ya, demikian ya perjumpaan kita di sore hari ini ya adik-adik ya. Sampai jumpa lagi lain waktu dan kesempatan ya adik. Selamat sore semuanya. Bagus.